Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah kita menyimak ragam kepribadian dan karakter dari para peserta didik, maka kali ini kita akan mengemasnya menjadi sebuah pengembangan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan aspek-aspek keragaman dari para peserta didik. Dalam pembuatan rancangan pembelajaran ini, maka terlebih dahulu adalah memetakan kebutuhan belajar dan karakteristik dari peserta didik, mengelompokkan mereka menjadi beberapa pengelompokan seperti itu, bagaimana gaya belajarnya, lalu bagaimana tingkat kemampuannya, lalu hal-hal apa yang menjadi keunggulan ataupun menjadi kelemahan dari para peserta didiknya. Guru harus mengetahui bagaimana keragaman yang ada di kelasnya, sehingga nantinya dapat memberikan bantuan pembelajaran yang tepat ketika ada siswa yang mengalami kesulitan, atau memberikan arahan untuk siswa yang telah memenuhi kemampuan di atas teman-teman yang lainnya. Maka di sini langkah awalnya adalah memetakan kondisi demi kondisi dari para peserta didik. Di sini yang pertama adalah pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nah, misalnya di sini pemetaannya berdasarkan minatnya apa? Olahraga, kesenian, sains, atau IT. Nah, di sini ada nama-nama yang berbeda ya. Jadi masing-masing anak memiliki minat yang berbeda-beda. Lalu bagaimana tindakannya atas perbedaan minat masing-masing. Nah, ini adalah contoh saja, memetakan berdasarkan minat. Bisa jadi nanti minat dalam materi yang lainnya akan berbeda lagi. Untuk yang hobi olahraga, produknya adalah membuat clipping tentang profil atlet Indonesia dari berbagai jenis olahraga yang menunjukkan keberagaman olahraga di Indonesia. Lalu untuk produk yang hobi kesenian, maka membuat clipping tentang kesenian khas daerah masing-masing. Yang minatnya sains, maka membuat clipping tentang faktor keberagaman masyarakat Indonesia dari pendekatan ilmiah, atau kalau yang hobi biologi ya, keberagaman dari faktor genetik atau faktor biologis lainnya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran penyebab keberagaman. Selanjutnya, untuk yang hobi IT, maka clippingnya tentang teknologi yang berkembang di Indonesia dari masa ke masa. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pembelajaran dengan tujuan penyebab keberagaman, maka produknya kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Di sini tipenya ada murid yang telah memahami konsep keberagaman, menganalisis faktor penyebab keberagaman. Ada yang telah memahami konsep keberagaman, namun belum lancar menganalisis faktornya. Atau siswa belum memahami konsep keberagaman, begitu juga faktornya. Nah, ini adalah tingkatan kesiapan belajar ya. Ada yang telah paham, ada yang paham sebagian, ada yang paham masih sedikit pemahamannya. Nah, ini ada ragam-ragam siswanya. Lalu dalam prosesnya bagaimana? Maka untuk yang telah paham dari materi tersebut, murid diminta menganalisis faktor penyebab keberagaman secara lebih detail. Nah, ini untuk siswa yang telah paham ya.
mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lalu bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing untuk mereka-mereka yang telah paham. Selanjutnya, bagi yang paham tetapi sebagian, ini tingkatan di bawahnya, murid melakukan literasi berkaitan dengan informasi dan sumber belajar untuk menganalisis faktor penyebab keberagaman. Kalau mengalami kesulitan, maka menerapkan strategi try before me atau bertanya kepada teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Ini untuk menumbuhkan sikap kebersamaan ya di dalam kelasnya. Bisa bertanya ke teman-teman yang telah paham ini dan ke teman yang lainnya. Lalu guru akan sesekali datang ke siswa-siswa ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Bagi yang pemahamannya masih sederhana atau masih sedikit, maka mendapatkan pembelajaran eksplisit. Lebih eksplisit diberikan pembelajaran kepada anak tersebut tentang keberagaman masyarakat. Lalu memberikan bantuan baik secara mandiri atau secara kelompok kepada anak-anak untuk membuat mereka nyambung antara pemahaman dasarnya dengan konsep yang akan disampaikan. Tujuannya agar siswa tersebut mulai dapat menghubungkan pengetahuan awalnya dengan materi yang akan disajikan. Untuk profil belajar murid, di sini ada tipe visual, lalu ada tipe auditory, ini gaya belajarnya, dan tipe kinestetik, di mana tipe visual ini lebih tertarik pada hal-hal bersifat visualisasi, gambar-gambar, tulisan, tabel, diagram, dan hal-hal yang bersifat visual. Pada auditory, anak-anak yang lebih konsen pada sesuatu yang bersifat penyampaian secara lisan, rekaman atau penjelasan guru secara langsung, lalu forum diskusi gitu ya. Lebih pandai menyampaikan sesuatu secara lisan dan juga lebih mudah menyimak secara lisan pula. Untuk kinestetik, maka ini lebih pada seseorang yang sejatinya lebih banyak bergerak ya, lebih suka pada praktik, suka bergerak ke sana kemari dan belajar dengan cara tidak tenang atau tidak duduk tenang seperti teman-temannya, itu tidak. Mereka berbuat. Anak kinestetik dipengaruhi oleh pergerakan ya, tidak bisa duduk tenang dalam waktu lama seperti teman-temannya. Jadi harus diberikan kegiatan yang tepat. Murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang penyebab keberagaman dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan untuk anak visual. Kalau anak auditori bisa berbentuk rekaman wawancara atau hasil dia ngobrol dengan temannya atau menyampaikan langsung secara lisan. Dan produk lainnya dengan drama misalnya, atau bermain peran, atau kegiatan yang dilakukan dengan aktivitas fisik untuk menganalisis faktor penyebab keberagaman. Nah, ini adalah pemetaan berdasarkan profil belajar siswa. Nah, ini untuk visual. Dalam prosesnya, saat menjelaskan, guru banyak menggunakan gambar atau alat bantu visual. Kalau auditori, menyediakan sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan, video atau rekaman, atau penjelasan secara langsung. Untuk kinestetik, penyediaan sumber belajar berupa salah satunya poster yang ditempel di beberapa sudut kelas. Lalu berkegiatan ya, menggambar, menempel, menggunting tentang poster-poster untuk memberikan kesempatan murid bergerak untuk mengakses informasi. Untuk penyusunan RPP berdiferensiasi, di sini akan disajikan contoh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi jenjang sekolah dasar, yaitu kegiatan berdiferensiasi yang dilakukan berdasarkan misalnya pemetaan yang telah dibuat, kira-kira seperti itu. RPP berdiferensiasi
Dengan RPP yang biasa, perbedaannya tersebut terletak pada proses pembuatannya, yaitu ada unsur pertimbangan kebutuhan belajar murid, melihat kesiapan siswa, lalu minatnya, dan profil belajar siswa. Tujuannya agar apa? Agar peserta didik terlayani kebutuhan belajarnya dan menumbuhkan antusias, karena apa yang dekat dengannya tersebut dilayani oleh gurunya dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk aktivitas kegiatan belajar di sekolahnya. Untuk selanjutnya, perbedaan terlihat dalam aktivitas belajar berbasis pada kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar menggunakan strategi diferensiasi, kontennya berbeda, proses belajarnya juga berbeda, dan hasil ataupun produk dari peserta didik juga divariasikan sesuai dengan karakteristik mereka. Di sini adalah contoh dari RPP. Ini adalah gambaran kegiatan berdiferensiasi. Untuk kegiatan pendahuluan itu seperti biasa, tidak jauh berbeda dengan kegiatan belajar biasanya, yaitu ada salam, doa, lalu berkomunikasi tentang kehadiran siswa, apresiasi kepada piket gitu ya di baru masuk, lalu menyapa kabar siswa, dan mengajak membuat dinamika kelas dengan tepuk kompak agar siswa rileks dan siap untuk belajar. Bernyanyi bersama untuk menumbuhkan nasionalismenya. Lalu memberi penguatan dan keteladanan dengan pembiasaan 5S. Senyum sapa, salam, sopan dan santun. Serta kegiatan dimulai dengan mengulas materi yang disampaikan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, dan bisa juga dengan menyimak video sebagai pengantar pembelajaran. Nah, ini untuk pendahuluannya. Untuk kegiatan inti, dimulai di sini mulai terlihat diferensiasinya ya. Siswa menyimak video tentang kekompakan lebah, ini untuk menumbuhkan sikap persatuan. Lalu diajak menyimak gambar yang disajikan tentang beberapa jenis hewan dan ciri khasnya. Selain juga gambar, ada menyimak tayangan video tentang bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini untuk siswa visual, maka ada kegiatan menyimak gambar, tulisan, ataupun grafik tentang jenis hewan. Nah, untuk audio dan visual, ada tayangan PowerPoint atau menonton YouTube video bersama, dan kegiatan misalnya pada anak-anak kinestetik nanti bisa menyimak kegiatan di video, mungkin bisa juga meniru gerak, lalu ada ice breaking di sini itu untuk membuat mereka berkonsentrasi dan mereka lebih mudah menyimak materi ketika ada aktivitas fisik dalam pembelajaran. Makanya kita berikan semacam ice breaking dan berusaha membuat mereka mampu berkonsentrasi, ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang mengaktifkan geraknya, seperti yang disampaikan sebelumnya, seperti menyimak gambar, praktek langsung gitu ya, lalu bermain peran dan sebagainya. Lalu guru memberi penjelasan dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Dalam hal ini, guru dapat meramu kelompok-kelompok tersebut setelah mengetahui ingin digabungkan mereka itu berdasarkan karakteristik apanya. Kira-kira seperti itu. Apakah berdasarkan profil belajarnya, atau minatnya, atau kesiapan belajarnya. Jadi di mix setiap hari ada perlakuan yang diberikan sesuai dengan apa yang siswa tunjukkan dalam
karakteristik mereka. Selanjutnya, adanya kegiatan berjenjang di mana semua murid bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, kerumitan-kerumitan yang berbeda serta kegiatan yang berbeda. Walaupun tujuannya adalah membangun pemahaman yang sama, dalam hal ini adalah memahami bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu siswa mendapatkan pertanyaan pemandu melalui sudut-sudut minat sesuai dengan minatnya masing-masing. Dengan demikian akan mendorong murid bereksplorasi dan menyimak lebih baik pada materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, guru memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan cara apa saja yang mereka minati. Di sini memang peran guru bergeser dari satu-satunya sumber informasi menjadi seorang motivator, penggerak, ataupun membuat siswa agar terlepas dari rasa bosan dan rasa malas. Makanya penyajian pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar para siswanya. Begitu juga untuk penyajian karya itu disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan. Lalu untuk menumbuhkan kembali konsentrasi, ada kegiatan stop untuk relax ya, Pak. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking yang lain yang telah disiapkan oleh guru sesuai dengan di jenjang apa siswa tersebut sekolah. Untuk penyajian hasil karya dalam diskusi itu bisa berupa laporan tertulis atau gambar seperti itu ya, atau penyajian menggunakan media rekaman, atau mungkin jika di jenjang yang lebih tinggi siswa bisa menyajikan berdasarkan PowerPoint-nya atau gambar-gambar. Selanjutnya bisa jadi mungkin siswa bercerita saja berdasarkan pemahaman yang telah didapatkannya, dapat menjelaskan tentang cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaan dalam produk-produk yang diberikan oleh siswa. Siswa yang lain menanggapi dan memberikan masukan atas hasil karya temannya. Di sini guru memberikan apresiasi dan memperbaiki jika ada miskonsepsi pada peserta didik dalam mereka berdiskusi dan menyajikan presentasi. Lalu ada semacam pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kegiatan penutup itu adalah refleksi, di mana siswa melakukan refleksi atas pembelajaran. Lalu diantaranya adalah apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. Nah, ini berupa pertanyaan-pertanyaan reflektif. Lalu apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar, tentang bagaimana teman-teman cara belajar, lalu bagaimana para peserta didik tersebut menyampaikan pembelajaran agar tumbuh rasa saling menghargai sesama mereka. Meskipun dengan cara seperti itu, dengan cara seperti ini, teman-teman harus dihargai, bukan dijauhkan atau dipisahkan, kira-kira seperti itu. Ini untuk menumbuhkan bagaimana siswa merasa nyaman dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini guru menyiapkan para siswa untuk ada gambaran untuk pertemuan besok, materinya tentang apa? Materinya tentang ini, misalnya seperti itu. Apa kegiatannya? Meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Nah, itu adalah tugas di rumah ya, bersama dengan orang tua. Lalu seperti biasa, kelas ditutup dengan doa dan salam serta cium tangan saat pulang. Ini adalah kegiatan akhir pada RPP pembelajaran berdiferensiasi.
Demikian materi untuk penyusunan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini maka telah berakhir pertemuan dalam pelatihan khusus pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan karakteristik dan kepribadian peserta didik. Semoga bermanfaat dan kita sebagai guru semakin sadar bahwasanya dengan memahami kepribadian dari peserta didik, maka kita memahami pula kehidupannya. Dengan begitu, kita pun akan memahami bagaimana memberikan solusi ketika siswa tersebut menerima masalah, dan kita pun akan menjadi lebih dekat dengan siswa karena kita mencoba memfasilitasi apa yang ia suka dan mencoba meminimalisir kira-kira apa yang mereka kurang suka. Jadi siswa akan antusias dan siswa akan lebih dekat kepada gurunya, hingga akan terkenang di mata siswa bahwasanya gurunya adalah guru yang perhatian, mengerti kondisi siswanya, dan itu akan terkenang, mudah-mudahan akan menumbuhkan motivasi bagi siswa untuk terus belajar, dan ini juga tentu akan diharapkan akan menular pula kepada siswa untuk menghargai, untuk memahami temannya yang berbeda, untuk menjalin kolaborasi ataupun komunikasi meskipun ada perbedaan yang mendasar antara dia bersama dengan teman-temannya. Hal ini akan meminimalisir terjadinya ya pembulian, ya, lalu perselisihan dan hal-hal negatif lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.